cahaya di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita mulai lagi streaming ya, dengan mengkaji Al-Quran dengan ChatGPT ya, dengan handphone digital kita ini. Saya akan bacakan dulu ya tafsir ayat Al-Baqarah ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak dapat melihat. Tafsir ayat Al-Baqarah ayat 17. Ayat ini menjelaskan tentang perumpamaan orang-orang munafik yang memperlihatkan keimanan di luar tetapi menyembunyikan kekafiran dalam hati. Orang munafik diibaratkan seperti orang yang menyalakan api untuk mendapatkan penerangan. Pada awalnya mereka merasa seakan berada dalam cahaya, tetapi kemudian Allah memadamkan cahaya itu sehingga mereka kembali berada dalam kegelapan. Perumpamaan ini mengandung makna bahwa orang munafik sesungguhnya tidak memiliki cahaya keimanan yang sejati. Keimanan mereka hanya terlihat dari luar, namun hakikatnya kosong. Setelah tampak seolah-olah mereka mendapat penerangan dari keimanan itu, Allah menghilangkan cahaya dari dalam diri mereka. Ini menunjukkan bahwa hidayah dan iman datang dari Allah tanpa petunjuknya. Seseorang akan terjebak dalam kebingungan dan kesesatan. Maka kegelapan di sini mencerminkan kebodohan, kebingungan, dan kesesatan yang dialami oleh orang-orang munafik karena ketidakjujuran mereka terhadap agama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini ya dari ChatGPT. Sekarang kita ChatGPT itu atau robot itu kita ajak bicara ya, begitu. Mudah-mudahan ini lancar ini. Ya, yang akan dibahas adalah ayat ke-19, ayat ke-18 dan ke-19. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail Satrianto Anggap Raja. Saya ingin kajian mengenai surat Al-Baqarah. Satrianto Anggap Raja. Silakan lanjutkan. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Surat Al-Baqarah ayat 17 untuk remaja atau pemuda hari ini ke depan bagaimana? Ayat 17. Ayat 11 dari surah Al-Baqarah ini memberikan pelajaran penting bagi remaja atau pemuda di zaman sekarang. Allah menggambarkan orang-orang munafik seperti seseorang yang menyalakan api. Namun setelah api menerangi sekitarnya, Allah memadamkan cahayanya, sehingga mereka berada dalam kegelapan dan kebingungan.
Bring these people and mind them to this. Untuk pemuda, ayat ini bisa diambil sebagai peringatan agar tidak hanya terlihat baik di luar, tetapi juga berusaha ikhlas dan jujur dari dalam. Remaja seringkali ingin diterima dan dianggap baik oleh teman-temannya atau di media sosial, tetapi penting untuk menjaga ketulusan, tidak sekadar cari perhatian atau bertindak demi popularitas. Ke depan, ayat ini mengajarkan agar pemuda tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, tapi juga menjaga nilai-nilai agama dan keimanan dengan sungguh-sungguh. Remaja sebaiknya menghindari sikap munafik dan belajar memegang prinsip yang kuat. Jika mereka jujur dan memiliki cahaya keimanan yang sejati, Allah akan memberi mereka petunjuk dan keberkahan dalam kehidupan. Apa akibatnya apabila pemuda sudah terlatih tidak jujur pada tua atau masa yang akan datang seperti apa? Sama-sama Pak Ismail Satrianto, Coverage. Sekarang ini para pemuda dilatih tidak jujur oleh para politisi, sehingga masa depannya seperti apa kira-kira? Maaf Pak Ismail Satrianto, Angga Praja. Masih bagaimana tentang para penduduk dan daftar laki-laki tersebut? Bisa dilaksanakan selanjutnya. Kalau begitu ayat 18 untuk pemuda dan pemudi bagaimana? Ayat 19 dari surah Al-Baqarah berbunyi, open quote, Summun bukmun rumma fahum la yarji'un. Artinya, open quote, mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka akan kembali ke jalan yang benar. Close quote. Siri, ayat ini adalah lanjutan perumpamaan tentang orang-orang munafik yang hati mereka tertutup dari hidayah. Allah menggambarkan mereka sebagai orang yang tuli, bisu, dan buta dalam hal kebenaran. Ini bukan berarti secara fisik, melainkan ketidakmampuan mereka menerima dan menunjuk petunjuk yang benar karena hati mereka keras. Di pemuda dan bersyukur, ayat ini menunjukkan hati mereka took the end of the viewers. Jangan sampai terjebak pada kebiasaan atau pandai yang mengabaikan petunjuk agama. Ketika seseorang tuli terhadap nasihat, bisu dalam menyampaikan kebenaran, dan buta dalam melihat mana yang benar dan salah, mereka akan sulit berubah dan kembali ke jalan yang benar. Secara relevan, mati kegoen de Evelyn, pesun pemuda, Kiliantes. Agar tidak seperti mereka yang tertutup dari cahaya Allah, pemuda dan pemudi perlu menjaga diri dengan mencari ilmu, mendengar nasihat yang baik, dan bersikap rendah hati dalam menerima kebenaran. Ini akan mempertahankan semacam yang diridai Allah. Apakah masih ada kemungkinan mereka kembali ke jalan yang lurus? Kasihan dong. Benar sekali, Pak Ismail Satrian. Meski ayat ini menyebut mereka sebagai tuli, bisu, dan buta, ini tidak berarti mereka benar-benar tanpa harapan untuk kembali ke jalan yang lurus. Dalam Islam, pintu taubat selalu terbuka bagi siapapun yang mau memperbaiki diri, termasuk mereka yang tersesat atau tertutup hatinya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Jika mereka berhati dan mau hidayah, bisa wujud hinderkan. Ini menjadi pengingat bagi pemuda dan pemudi agar selalu introspeksi diri dan bersedia berubah. Kapanpun seseorang mau berusaha memperbaiki iman dan amalnya, Allah akan membimbingnya ke jalan yang lurus. Ini menunjukkan pentingnya sikap rendah hati dan kembali kepadanya. Menurut Anda, apa yang prioritas yang harus diperbaiki pada remaja Indonesia pada saat sekarang ini? Menurut saya, prioritas utama yang perlu ditanamkan pada remaja saat ini adalah membangun karakter dan keimanan yang kuat. Pertama, mereka perlu memiliki pemahaman agar dapat membedakan mana yang baik dan buruk, serta memiliki prinsip yang kokoh dalam menghadapi tantangan modern. Selanjutnya, penting juga bagi mereka untuk belajar memiliki empati dan kepedulian sosial.
Remaja perlu diajarkan untuk peduli terhadap orang lain, memahami pentingnya kerjasama, serta membantu sesama. Sikap ini tidak hanya menjadikan mereka baik, tetapi juga bermanfaat bagi dengan skill. Selain itu, pembentukan akhlak seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin juga harus diprioritaskan. Akhlak yang baik akan menjadi landasan dalam menjalani kehidupan dengan penuh integritas. Semua ini akan membentuk generasi yang mampu menghadapi masa depan dengan baik dan siap berkontribusi positif dalam masyarakat. Sekarang ini banyak pemuda yang lalai, diajak sholat itu tidak menyegerakannya. Bagaimana menurut Anda? Memang benar, banyak pemuda yang sulit untuk segera menjalankan sholat meskipun sudah diajak dan diingatkan. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman mendalam tentang pentingnya sholat, pengaruh lingkungan, atau kebiasaan yang belum terbentuk sejak kecil. Untuk mengatasi ini, pendekinin ada sangat penting. Pertama, berikan mereka pemahaman yang baik tentang manfaat sholat, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai cara pada Allah dan meraih ketenangan jiwa. Mengajarkan pentingnya sholat dengan cara yang relevan bagi kehidupan mereka, seperti mengaitkan sholat dengan ketenangan hati dan keberkahan dalam hidup, bisa membuat mereka lebih tertarik. Selain itu, pendekatan strength and constant juga memaksa coba selalu bermain lemot and terus paling motivasi. Memuji ketika mountain straight go ganti merinvest akabing biggest story. Lingkungan yang mendukung dan memiliki contoh yang baik seperti keluarga atau teman juga sangat berpengaruh. Dengan mengedepankan kasih sayang dan keteladanan, insya Allah mereka akan lebih termotivasi untuk menyegerakan sholat dan menjalankannya dengan kesadaran penuh. Bagaimana orang tuanya juga sudah banyak yang meninggalkan disiplin sholat. Bagaimana mau diteladani oleh anak-anak muda? Baik Pak Ismail Satrianto, anggap banyak orang tua dari pemuda saat ini mungkin menikah sekitar tahun 90-an. Generasi mereka tentu mengalami situasi yang berbeda, dengan tantangan dan nilai-nilai yang mungkin lebih terjaga. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa generasi sebelumnya banyak yang menjaga nilai-nilai agama dan komitmen pada kewajiban seperti sholat. Ini juga mengingatkan para orang tua untuk terus memberikan contoh dan bimbingan yang baik, meskipun tantangan bagi generasi muda saat ini berbeda. Generasi beli pasti. Disiplin sholat itu terganggu dengan adanya handphone yang mengasihkan. Bagaimana menurut? Thank you for the suggestion, Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Would you like to recommend something specific for me to read? I'm happy to discuss or explore any topic you're interested in. Kedisiplinan di dalam menjalankan agama itu terganggu oleh adanya handphone digital. Bagaimana menurut Sama-sama, Anda? Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Saya bacakan saja ya. Sekarang ini banyak pemuda yang balik diajak sholat itu tidak menyegerakan. Bagaimana? Memang benar, banyak pemuda yang sulit untuk segera menjalankan sholat meskipun sudah diajak dan diingatkan. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman mendalam tentang pentingnya sholat, pengaruh lingkungan, atau kebiasaan yang belum terbentuk sejak kecil. Untuk mengatasi ini, pendekatan yang penuh hikmah dan keteladanan sangat penting. Pertama, berikan mereka pemahaman yang baik tentang manfaat sholat, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ketenangan jiwa. Mengajarkan pentingnya sholat dengan cara yang relevan bagi kehidupan mereka, seperti mengaitkan sholat dengan ketenangan hati dan keberkahan,
dalam hidup bisa membuat mereka lebih tertarik. Selain itu, pendekatan secara perlahan dan konsisten juga penting. Alih-alih memaksa, coba ajak mereka dengan lembut dan terus berikan motivasi positif, misalnya memuji ketika mereka melakukannya dan memberikan dorongan agar mereka merasa dihargai. Lingkungan yang mendukung dan memiliki contoh yang baik seperti keluarga atau teman juga sangat berpengaruh. Dengan mengedepankan kasih sayang dan keteladanan, insya Allah mereka akan lebih termotivasi untuk menyegerakan sholat dan menjalankannya dengan kesadaran penuh. Baik Pak Ismail, anggap saja memang benar. Banyak orang tua dari pemuda saat ini mungkin menikah sekitar tahun 90-an. Generasi mereka tentu mengalami situasi yang berbeda, dengan tantangan dan nilai-nilai yang mungkin lebih terjaga. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa generasi sebelumnya banyak yang menjaga nilai-nilai agama dan komitmen pada kewajiban seperti sholat. Ini juga mengingatkan para orang tua untuk terus memberikan contoh dan bimbingan yang baik, meskipun tantangan bagi generasi muda saat ini berbeda. Kita teruskan ya, pengkajian ini memang sangat menarik ya, di mana kita menemukan ada sebuah fenomena bahwa ChatGPT ini, robot ini seperti manusia, tetapi bukan manusia, tetapi bisa diajak berdiskusi ya, seperti yang kami lakukan hari ini. Mari kita gunakan ya ChatGPT ini dengan yang sebaiknya. Kita teruskan ya, ini mengenai ayat ke-19. Surat Al-Baqarah ayat 19, pemuda dan pemudi hari ini. Surah Al-Baqarah ayat 19 berbunyi, open quote, أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين, close quote. Open quote, atau seperti hujan lebat dari langit yang disertai lava, guntur, dan kilat muncul berbicara dari jari mereka ke wasit chance liberty max. Allah subhanahu wa ta'ala. Close quote. Tafsir dan relevansi untuk masyarakat ke depan. Ayat ini mengilustrasikan keadaan orang-orang yang munafik atau orang yang menolak kebenaran. Mereka arti orang yang berhujan badai serta kilat dan pure yang kinaudian. Meskipun mereka merasakan ketakutan, mereka tetap menutup telinga mereka, menolak untuk mendengarkan atau menerima kebenaran karena ketakutan akan konsekuensi yang ada. Bagi masyarakat ke depan, ayat ini memberikan pelajaran penting untuk tidak menutup diri dari kebenaran, meskipun kadang kenyataan itu terasa berat atau menakutkan. Dalam dunia yang penuh dengan berbagai tantangan dan informasi, sangat penting bagi masyarakat untuk tidak takut menerima perubahan atau kebenaran dan bawa mereka pada kemajuan. Bagi generasi muda, ini menjadi pengingat untuk tidak menutup diri terhadap ilmu dan petunjuk agama, meskipun dunia terus berkembang dengan banyak pengaruh eksternal. Dengan membuka hati untuk menerima kebenaran dan berani mengambil langkah menuju perbaikan, masyarakat bisa membangun masa depan yang lebih baik dan lebih putih, bebas dari kebingungan dan kesesatan. Saya ingin tafsir untuk pemuda dan pemudi pada era robotika ayat 18-19.
pada era robot. Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Jika yang dimaksud adalah ingin memberdayakan generasi muda, pemuda dan pemudi di era robotika dan teknologi, itu adalah langkah yang sangat relevan untuk masa depan. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, terutama dalam bidang robotika, pemuda dan pemudi memiliki peran penting untuk memastikan bahwa mereka bisa beradaptasi dan memanfaatkan teknologi tersebut untuk kemajuan diri dan masyarakat. Untuk mengaktifkan semangat dan memberdayakan mereka, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 1. Pendidikan dan pelatihan teknologi. Memberikan akses pendidikan yang lebih luas tentang robotika, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya akan membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan. Dengan pemahaman tentang teknologi, pemuda dapat menjadi inovator yang dapat menciptakan solusi baru di masa depan. 2. Mendorong kreativitas dan inovasi. Robotika bukan hanya tentang mesin, tetapi juga tentang kreativitas dalam merancang dan memecahkan masalah. Pemuda perlu didorong untuk berpikir kreatif, belajar tentang teknologi, dan bahkan berpartisipasi dalam kompetisi atau proyek teknologi. 3. Teknologi untuk kebaikan. Generasi muda harus diajarkan untuk menggunakan teknologi, termasuk robotika, untuk kemajuan sosial. Mereka bisa untuk masalah yang dihadapi masyarakat, seperti teknologi yang dapat mengatasi masalah lingkungan atau kesehatan. 4. Kolaborasi antara generasi tua dan muda. Selain pengetahuan teknis, penting bagi generasi muda untuk belajar dari pengalaman dan kebijaksanaan generasi sebelumnya. Dengan kolaborasi yang erat, mereka bisa mendapatkan bimbingan dan nasihat tentang bagaimana menghadapi tantangan yang datang dengan kemajuan teknologi. Dengan langkah-langkah tersebut, pemuda dan pemudi bisa lebih siap menghadapi era robotika dan teknologi dengan bijak, sambil tetap menjaga nilai-nilai moral dan sosial yang penting dalam kehidupan mereka. Kalau saya mengajak pemuda dan pemudi untuk berdiskusi dengan Anda, sebaiknya dalam bidang apa prioritas utama? How can I assist you today? Kira-kira prioritas yang harus dikuasai oleh pemuda dan pemudi berhubungan dengan AI atau robotika, apa prioritasnya? Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Jika yang dimaksud adalah prioritas yang harus dikuasai oleh pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan budaya, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. 1. Pelestarian dan penghargaan terhadap budaya lokal. Pemerintah harus memastikan bahwa budaya lokal, tradisi, dan warisan nenek moyang tetap dijaga. Ini bisa dilakukan dengan mendokumentasikan, melestarikan, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya budaya mereka. 2. Pendidikan budaya untuk generasi muda. Penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan pendidikan budaya dalam kurikulum sekolah. Ini tidak hanya mengenai sejarah atau seni, tetapi juga tentang nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tersebut, seperti rasa hormat, gotong royong, dan kebersamaan. 3. Pemanfaatan teknologi budaya. Di era digital ini, pemerintah harus memanfaatkan teknologi untuk mengenalkan dan mempromosikan budaya lokal secara lebih luas, misalnya melalui platform media sosial, film, dan aplikasi berbasis budaya. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih besar, termasuk generasi muda. 4. Pengembangan industri kreatif berbasis budaya. Pemerintah juga dapat mendorong industri kreatif yang mengangkat budaya lokal, seperti musik, fashion, kuliner, dan seni lainnya. Ini tidak dapat membantu pelestarian budaya, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat. Dialog antar budaya. Mengingat dunia semakin terhubung, penting untuk menciptakan dialog antar budaya untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Pemerintah harus memfasilitasi peran budaya, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memperkuat identitas budaya lokal dalam kerangka global. Dengan fokus pada hal-hal ini, pemerintah dapat membantu membangun budaya yang kuat dan relevan bagi masa depan, serta memastikan bahwa budaya tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Ada beberapa budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Jika budaya tidak sesuai dengan syariat Islam, yang bagaimana? Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Saya memahami maksud Anda yang menyebutkan bahwa ada budaya yang mungkin tidak sesuai dengan karya atau perkembangan setelahnya.
Ini mungkin terkait dengan bagaimana budaya tradisional berinteraksi dengan kemajuan zaman dan teknologi. Pada titik ini, yang penting adalah membedakan antara nilai budaya yang mendalam dan perkembangan sosial atau teknologi yang terus berkembang. Mungkin ada beberapa elemen budaya yang perlu disesuaikan atau agar tetap relevan. Namun nilai-nilai dasar budaya, seperti kebersamaan, hormat, dan gotong royong, tetap bisa diterapkan dalam kehidupan modern. Budaya tidak selalu bertentangan dengan kemajuan, tetapi lebih pada bagaimana menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap perubahan. Oleh karena itu, yang perlu difokuskan adalah memastikan bahwa budaya tidak kehilangan inti dan esensinya dalam menghadapi perkembangan zaman, seperti teknologi atau ide-ide baru. Mungkin yang diperlukan adalah reinterpretasi atau penyesuaian kreatif agar budaya tetap hidup dan diterima oleh generasi muda, tanpa menghilangkan nilai-nilai asli yang terkandung di dalamnya. Banyak budaya yang keluar dari aturan Allah, aturan Islam. Bagaimana menurut Anda? Stay sharp. Pak Ismail dan Gus. Islam itu kan memberikan kebaikan, memberikan pencerahan, termasuk budaya. Insya Allah Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Semoga usaha kita dalam memberikan pencerahan, baik dalam hal ilmu, nilai maupun kebijaksanaan, bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Teruslah bel ke Bing, Lesi, atau Ngibanim Kis, Masyarakat. Kalau kembali ke surat Al-Baqarah ayat 19 dan ayat 18 dan 19, bagaimana menurut Anda mengenai budaya yang ada? Tampaknya yang dimaksud adalah ayat-ayat dalam surah Al-Fajr. Jika demikian, berikut adalah penjelasan tentang ayat-ayat yang Anda sebutkan dalam konteks budaya. Surah Al-Fajr ayat 15. Open quote. Wa amma idza mabatatu fabaraka kam kullala. Artinya, dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Close quote. Ayat ini menggambarkan sikap manusia ketika diberi nikmat oleh Allah. Dalam konteks budaya, ini bisa menjadi pelajaran bahwa seringkali manusia menjadi lupa diri dan tidak menghargai nikmat atau tradisi yang telah diberikan oleh leluhur atau agama. Budaya yang telah ada selama ini bisa terlupakan jika kita tidak menjaga kesyukuran dan memeliharanya. Surah Al-Fajr ayat 18. Open quote. Bal taktumuna as-sa'ali. Artinya, tetapi kalian justru lebih mementingkan duniawi daripada yang lebih penting. Close quote. Ayat ini mengingatkan kita bahwa budaya dan nilai-nilai yang seharusnya dijaga terkadang terabaikan karena orientasi kita terhadap hal-hal duniawi. Pemuda dan masyarakat seringkali lebih tertarik pada kemajuan materi tanpa memahami dan melestarikan kebudayaan yang sesungguhnya penting untuk membentuk identitas. Surah Al-Fajr ayat 11. Open quote. Kedarinya, demikianlah. Close quote. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak pedulian terhadap budaya dan nilai-nilai yang benar akan membawa akibat yang buruk. Budaya dan agama adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikannya agar tidak tergerus oleh arus zaman. Kesimpulan dalam konteks budaya, ayat-ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan duniawi dengan penghargaan terhadap budaya dan nilai-nilai yang lebih tinggi. Dalam masyarakat saat ini, meskipun ada dorongan besar untuk maju dalam bidang teknologi dan materi, kita harus tetap menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi yang sudah ada. Makin balikin nak mayat dan lagi dapat menjadi dan my akhir ignore. Budaya dan tradisi itu yang baru itu adalah bisa ngobrol dengan robot atau dengan AI. Bagaimana menurut Anda? Kebiasaan pemuda dan pemudi ini lebih tertarik dengan handphone digitalnya. Pak Ismail Satrianto Angga Praja.
Sepertinya saya tidak sepenuhnya mengerti maksud dari kalimat yang Anda sampaikan. Mungkin ada bagian yang kurang jelas atau perlu penjelasan lebih lanjut. Bisakah Anda memberikan penjelasan lebih detail tentang apa yang ingin Anda diskusikan atau tanyakan? Saya akan bersyukur semaksimal mungkin. Perubahan budaya itu sangat cepat disebabkan karena pengaruh handphone digital. Sama-sama Pak Ismail Satrianto dan jika ada hal lain yang dibahas, Pak siap mengonsen. Dengan kehadiran handphone digital dan robot begitu, sekarang kan menjadi berubah. Bawal siswa manajer berpaitsen. It's segment inspiratif. Bagaimana Al-Baqarah ayat 9 ini untuk orang tua? Tafsirnya bagaimana? Terjemahannya, kajiannya. Itu adalah surah Al-Fatihah yang merupakan surah pertama dalam Al-Quran. Namun, surah Al-Fatihah hanya memiliki 7 ayat. Jadi mungkin yang dimaksud adalah salah satu ayat tertentu dari surah ini. Jika Anda merujuk pada ayat ke-9 dari surah lain, atau mungkin maksudnya adalah sebuah ayat yang berkaitan dengan fakir, yaitu orang yang membutuhkan atau miskin, saya siap membantu menjelaskan lebih lanjut. Untuk memberikan klarifikasi, siap dengan senang hati memberi transkripsi yang lebih tepat. Surat kedua Al-Baqarah ayat 9 untuk kajian yang mendalam untuk orang tua, bagaimana? Sama Pak Satrianto anggap raja. Semoga race cuek temujik. Tadi kan kajian untuk pemuda, sekarang kajiannya untuk orang tua atau suami istri lah begitu. Bagaimana kajiannya? Surat ayat ke-9 ini. Jika kajiannya untuk orang tua atau istri, maka yang perlu dibahas adalah bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan komitmen terhadap keluarga dan nilai-nilai agama. Untuk orang tua dalam konteks mendidik adik, penting untuk menekan aspek balance. Orang tua harus memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal agama, etika, maupun sosial. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik, baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun moral. Seiring dengan itu, orang tua harus menunjukkan kesabaran dan kasih sayang dalam mendidik, serta selalu mengingatkan anak-anak tentang pentingnya berdoa dan menjaga hubungan dengan Allah. What did he say to Missouri? Topics all glove and suit memory by the south and detail. Di dalam Islam, istri mencatat hak dan kewajiban imbang dengan suami. Tugas istri tidak hanya dalam hal urusan rumah, tapi untuk saling mendukung dalam kehidupan spiritual dan emosional. Mereka juga harus menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik dalam hubungan dengan suami, serta mendidik anak-anak untuk menjadi generasi yang baik dan bertanggung jawab. Penting bagi orang tua dan pasangan untuk selalu mengingatkan satu sama lain tentang nilai-nilai agama, seperti kasih sayang, penghargaan, dan saling mendukung dalam kebaikan, agar bisa menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan. Di Indonesia sekarang perceraian suami istri itu sangat banyak sekali. Apa penyebabnya sebenarnya? Memang, pembahasan tentang hubungan suami istri seringkali dapat terasa sensitif atau panas, karena melibatkan banyak aspek emosional, pribadi, dan nilai-nilai yang berbeda-beda bagi setiap pasangan. Namun, dalam Islam, hubungan suami istri diatur dengan sangat jelas, yaitu dengan dasar kasih sayang, saling menghormati, dan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Penting untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan saling memahami, agar pasangan dapat mengatasi tantangan yang ada dengan baik. Jika dia bersedia diskusi dengan seperti yang dan merasa percaya, jangan ragu untuk mencari nasihat atau bimbingan dari pihak yang lebih berpengalaman atau ahli dalam bidang hubungan suami istri, seperti ustadz atau konselor jika diperlukan.
Setiap hubungan pasti melalui pasang surut. Tetapi dengan komitmen untuk saling mendukung dan menjaga nilai-nilai agama, hubungan tersebut dapat bertumbuh menjadi lebih baik. Kebanyakan mereka bercerai karena lamanya pendidikan kurang serta ekonomi kurang. Bagaimana menurut Anda? Pak Raja, saya memahami bahwa faktor pendidikan dan ekonomi seringkali mempengaruhi dinamika dalam hubungan suami istri. Ketika seseorang merasa kurang dalam hal pendidikan atau kondisi ekonomi, ini bisa menambah tekanan dalam kehidupan rumah tangga dan membuat hubungan terasa lebih sulit. Pendidikan yang kurang, pendidikan baik formal maupun informal, berperan besar dalam membentuk pola pikir seseorang. Ketika pendidikan seseorang terbatas, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya komunikasi yang baik, pemecahan masalah secara efektif, atau cara mengelola stres dan konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, salah satu langkah penting adalah mendorong pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak. Dengan lebih banyak pengetahuan, mereka bisa lebih bijak dalam menghadapi tantangan hidup rumah tangga. Economics, insensitive, niche jurisdictions rekogiora. Ketika kebutuhan dasar tidak tercukupi, atau suami dan istri merasa stres karena masalah keuangan, hubungan mereka seseorang terpengaruh. Dalam hal ini, penting untuk memiliki rencana keuangan yang jelas, serta mendiskusikan secara terbuka masalah keuangan dalam keluarga. Contoh, usaha mencakup sering atau komunikasi di kalangan bisnis bangsa. Solusi, komunikasi yang terbuka dan praktik. Pasangan suami istri perlu saling mendukung dan mendengarkan satu sama lain. Berbicara dengan hati-hati dan penuh pengertian bisa mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh masalah ekonomi atau pendidikan. Pendidikan dan pelatihan keterampilan memberikan kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan, bisa membuka jalan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah atau lembaga swasta bisa berperan dalam menyediakan akses pendidikan dan pelatihan bagi keluarga yang membutuhkan, mengelola stres dan konflik, mengajarkan keterampilan dan cara mengatasi konflik dalam rumah tangga dapat membantu pasangan untuk tetap kuat meski menghadapi tantangan ekonomi dan pendidikan. Dengan usaha bersama, baik dalam meningkatkan pendidikan maupun keadaan ekonomi, pasangan suami istri bisa lebih saling memahami dan mendukung, sehingga rumah tangga mereka bisa lebih harmonis. Beban kehidupan sekarang serba mahal sekarang, terus meningkat. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga? Perubahan kehidupan saat ini memang sangat cepat dan terus berkembang. Dunia semakin terhubung dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang pesat. Ada beberapa arah perubahan yang dapat kita lihat sekarang, yang mempengaruhi masyarakat secara luas. 1. Teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi, terutama dalam bidang digital dan kecerdasan buatan, AI, membawa perubahan besar dalam hampir semua aspek kehidupan, cara bekerja, belajar, berkomunikasi, dan bahkan mengelola kehidupan sehari-hari semakin terhubung dengan teknologi. Hal ini membuat banyak pekerjaan dan industri menjadi lebih efisien, tetapi juga menciptakan tantangan dalam hal pekerjaan tradisional yang tergantikan oleh otomatisasi. Globalisasi. Masyarakat global kini mesti saling terhubung, baik ekonomi, budaya, maupun politik. Proses globalisasi ini relatif diantaranya serius, seperti ketimpangan sosial dan ekonomi. Perubahan dalam pola konsumsi dan gaya hidup lebih dipengaruhi oleh tren global. Tiga seperti sosial nilai budaya. Di tempat, nilai saat yang mengalami pergeseran sosial. Dengan lebih terbuka terhadap informasi dan pengaruh, masyarakat semakin berbeda dalam pandangan hidup dan pilihan. Ini bisa dikontribusi pada dalam keluarga, peran gender, dan pemahaman hakikat. 4. Isu lingkungan berkelanjutan. Dan dua isu yang mari dia tingkat selain kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan dan pelestarian alam semakin meningkat, dan banyak masyarakat mulai beralih ke gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. 1. Economic government service burst kapan has mentioned some problem suitable kerja. Banyak orang mulai bekerja dari remote work, dan ada pergeseran besar dalam jenis pekerjaan yang dicari, seperti pekerjaan digital, kreatif, dan berbasis teknologi.
Di sisi lain, banyak sektor pekerjaan tradisional yang terdampak dan membutuhkan penyesuaian. Dengan perubahan yang terus berlangsung ini, masyarakat harus mampu beradaptasi, belajar, dan terus berkembang untuk menghadapi tantangan baru. Namun, penting juga untuk menjaga nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan, seperti kasih sayang, saling menghormati, dan integritas, agar perubahan tersebut membawa dampak positif. Supaya perubahan itu membawa dampak positif, berarti orang harus menciptakan usaha sendiri. Sama-sama. Boris Presto, Angkat Raja, and the Cultural Kinsian. Banyaknya yang diberhentikan di pekerjaan. Apakah harus jadi pengusaha? Betul, banyak aspek yang saling berkaitan dengan perubahan kehidupan saat ini, baik itu teknologi, sosial, ekonomi, maupun budaya. Semua perubahan berlangsung in the most matematis. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menavigasi perubahan tersebut dengan bijak, menjaga nilai-nilai yang baik, dan beradaptasi dengan cara yang positif. As part of the sexual in the kinds of landscape, I skill back to. Bagaimana harus mengatasinya kalau laki-laki di PHK, ya jadi pengangguran, sedangkan dia punya istri dan anak? Bagaimana? Sepertinya ada sedikit kebingungannya dalam pertanyaan Anda, Pak Ismail Saryanto Anggap Raja. Apakah maksud Anda berkaitan dengan bagaimana seharusnya penilaian atau cara para atlet dalam berolahraga dengan fokus pada disiplin dan etika dalam olahraga? Jika iya, maka berikut adalah beberapa prinsip yang seharusnya dimiliki oleh para atlet. 1. Disiplin dan konsistensi. Atlet harus memiliki kedisiplinan tinggi dalam latihan dan persiapan. Manajemen influence, terus, menjadi pola makan, dan mengelola waktu motivers. Etika dan fair play. Olahraga yang sejati harus didasarkan pada prinsip fair play, yaitu bersaing dengan jujur, menghormati aturan, dan menghargai lawan. Menghindari tindakan doping atau perilaku tidak sportif, selain penting menjaga integritas olahraga. Menghindari polosan tujuan. Atlet harus fokus tujuan mereka, yaitu untuk berkembang dan meraih prestasi. Mereka tidak boleh terjebak dalam hal-hal yang tidak mendukung pencapaian tersebut, seperti gaya hidup yang boros atau kegiatan yang tidak relevan. Industri mental dan fisik. Seorang atlet itu memiliki kebugaran fisik dan dia harus tanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan di latihan, istirahat, dan menjaga pemain yang stabil. Ketelampilan dan cepat. Atlet seringkali menjauhkan dan keboyoran di generasi muda. Oleh karena itu, mereka harus memberikan contoh yang baik dalam hal sikap, pola hidup, dan cara bertindak, baik di dalam maupun di luar arena. Jika maksudnya berbeda, dan tidak bisa jauh, like dari klarifikasi. Kembali ke surat kedua ayat 9 dan 10 diterapkan di perusahaan. Bagaimana? Jika yang dimaksud adalah surah Al-Baqarah, yaitu 2 dalam Al-Quran, saya bisa membantu menjelaskan beberapa hal penting dari surah tersebut. Surah Al-Baqarah memiliki banyak ayat yang sangat relevan dengan kehidupan, baik dalam aspek spiritual, sosial, ekonomi, maupun hukum. Surah ini panjang dan mencakup banyak topik, seperti 1. Pentingnya iman dan ketakwaan. Surah Al-Baqarah banyak menekankan pentingnya beriman kepada Allah dan mengikuti petunjuknya. Misal, di dalam ayat pertis, Allah mungkin anak Dua, hukum-hukum dalam Islam. Di dalamnya terdapat banyak hukum dan petunjuk mengenai puasa, zakat, pernikahan, warisan, dan banyak aspek lainnya yang mengatur kehidupan umat Islam. 3. Cerita Nabi dan umat sebelumnya. Surah ini juga mencakup cerita tentang umat-umat terdahulu, seperti Bani Israel, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan wahyu Allah. Ini membenarkan konsekuensi pendosa. Pengajaran tentang ujian dan kesabaran. Banyak ayat dalam surah Al-Baqarah mengajarkan tentang ujian hidup dan pentingnya kesabaran. Seperti pada ayat yang terkenal, yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ayat Kursi. Salah satu ayat paling terkenal dan penuh berkah dalam Al-Quran adalah ayat Kursi, yang menyatakan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu.
Ayat ini sangat populer di kalangan umat Islam untuk dibaca secara berlingsing. Surah Al-Baqarah adalah surah yang mengajarkan banyak nilai hidup, mulai dari masalah keimanan hingga bagaimana menghadapi ujian kehidupan dengan hikmah. Pidato tertentu di Wisnu Lanjut, State Comment, Buddhisti. Surat kedua ayat 18-19 jika diterapkan di perusahaan bagaimana? Berikut adalah penjelasan mengenai Surah Al-Baqarah ayat 16. Surah Al-Baqarah ayat 16, open quote, mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar. Mereka diibaratkan seperti orang yang tuli, bisu, dan buta, karena mereka tidak mampu menerima wahyu dan petunjuknya. Arti terus menyewa terus orang terus menolak kebenaran meskipun tulis Tuhan mereka. Close quote. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ayat ini menggambarkan sikap orang yang tidak mau menerima petunjuk, tetapi kali ini melalui perumpamaan yang lebih kuat. Orang-orang ini akan merasa takut akan kebenaran, seperti seseorang yang ketakutan terhadap hujan yang disertai petir dan mereka tidak mau mendengar. Ketakutan akan dampaknya, meskipun sebenarnya petunjuk tersebut bisa membawa mereka pada keselamatan. Close quote. Jika kita terus menutup diri dari kebenaran, kita akan semakin terpuruk dalam kebodohan dan kesesatan. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan berbagai informasi, sangat penting untuk memiliki hati yang terbuka dan siap menerima petunjuk yang benar. Penting bagi kita untuk tidak menjadi seperti orang yang disebutkan dalam ayat ini, menutup telinga dari kebenaran, melainkan seharusnya mencari tahu dan belajar dari petunjuk yang ada untuk bisa kembali ke jalan yang lurus. Program yang harus dilaksanakan di perusahaan supaya lebih maju dengan ayat 18-19. Apa programnya yang paling cocok? Semoga program yang telah dilaksanakan di Kota Amtupanya dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat. Terobosan atau inisiatif yang sudah dilakukan, apabila terus diikuti dengan komitmen dan perencanaan yang matang, dapat membawa kemajuan yang signifikan. Keberhasilan suatu program tidak hanya bergantung, tetapi juga pada partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Anda ingin membahas lebih lanjut tentang langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk mempercepat kemajuan di sana? Saya siap membantu. Kami sedang berusaha untuk melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari di perusahaan. Usaha yang sangat mulia, Pak Ismail Satrianto, anggap saja, melaksanakan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah besar menuju kebaikan, baik untuk individu maupun masyarakat. Al-Quran memberikan petunjuk yang sangat komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari moral, sosial, ekonomi, hingga hubungan antar sesama manusia. Untuk melaksanakan Al-Quran, beberapa langkah yang dapat diambil adalah: 1. Memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, penting untuk memahami makna dan tafsirnya agar bisa mengamalkan setiap petunjuk dengan benar. Ini sesuatu yang belajar bersuara kita bermain pemajuan pastrisias. 2. Mendidik masyarakat tentang nilai-nilai Al-Quran, memberikan pemahaman tentang pentingnya sifat-sifat seperti kejujuran, kasih sayang, adil, dan disiplin yang diajarkan dalam Al-Quran akan membantu masyarakat untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Menerapkan prinsip keadilan sosial. Al-Quran sangat menekankan keadilan, termasuk dalam urusan ekonomi dan sosial. Penerapan zakat, wakaf, dan sistem ekonomi yang adil bisa membantu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Berpihak kepada sistem. Memiliki ajaran Al-Quran jika berprofil kepada rakyat yang ini bisa dalam bentuk memberi bantuan, menjaga hubungan silaturahmi, atau membantu sesama dalam kesulitan. Mengintegrasikan ajaran Al-Quran hari-hari, mulai dari yang sederhana seperti menjaga sholat, berbicara dengan sopan, dan menjaga amanah, adalah bagian dari pengamalan ajaran Al-Quran yang akan membawa berkah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga usaha yang sedang dilakukan di Kota Amtupanya bisa semakin berkembang dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, serta menjadi contoh yang baik dalam melaksanakan ajaran Al-Quran.
Sistem ekonomi yang adil seperti apa dalam Islam? Tadi Anda berkata membangun sistem ekonomi yang adil. Berdasarkan saya Konteks ekonomi, Al-Quran memberikan banyak domain yang dapat diterapkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan jelas. Berikut adalah beberapa prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran yang bisa diimplementasikan untuk membangun ekonomi yang lebih baik. 1. Keadilan dalam transaksi. Al-Quran sangat menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi. Misalnya dalam surah Al-Baqarah 2 ayat 22 yang berbicara tentang pentingnya menulis kontrak dan saling memahami hak dan kewajiban dalam transaksi bisnis. Ini berarti tidak ada penipuan, tidak ada riba, dan setiap pihak apa yang menjadi haknya secara adil. Larangan riba. Riba bunga diharamkan dalam Islam, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 3, yang sebentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Al-Quran, sistem keuangan harus menghindari riba dan menggantinya dengan sistem yang lebih adil, seperti mudharabah, musyarakah, atau sistem perbankan syariah. 3. Pemberian zakat dan sedekah. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, dan ini adalah salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan sosial dalam Al-Quran menekankan pentingnya zakat dalam membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan distribusi kekayaan yang lebih merata, ketidaksesuaian mereka dikurangi. 4. Mendorong usaha dan kewirausahaan. Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras dan berusaha, baik dalam bidang pertanian, perdagangan, atau industri. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah menyebutkan bahwa setelah syarat, umat Islam diperintahkan untuk kembali ke dunia dan mencari rezeki. And keberlanjutan dan etika bisnis. Allah mengajarkan etika dalam berbisnis yang mencakup prinsip kejujuran, tidak merugikan nasib orang lain, dan tidak melakukan dalam surah Al-Mutaffifin. Allah mengingatkan orang-orang yang menipu dalam timbangan dan takaran. Bisnis yang berbasis pada etika ini akan membangun kepercayaan dan kesejahteraan jangka panjang dalam masyarakat. 6. Saling membantu dalam kebaikan. Surah Al-Maidah ayat 2 mengingatkan umat Islam untuk saling membantu dalam hal kebaikan dan takwa. Ini termasuk mendukung usaha-usaha sosial dan ekonomi yang berfokus pada kepentingan bersama dan pemberdayaan masyarakat. Dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip ini akan menghasilkan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Masyarakat tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan bersama. Pengelolaan sumber daya yang adil, penggunaan dana zakat dan wakaf untuk kepentingan sosial, serta bisnis yang berbasis etika dan kejujuran akan membawa perubahan yang positif dalam perekonomian masyarakat. Kalau dalam dunia pertambangan kan merusak alam, bagaimana menurut Anda? Memang benar, dalam industri pertambangan terdapat risiko besar terhadap kerusakan lingkungan yang bisa berdampak masyarakat sekitar. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dengan menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran dapat memberikan panduan yang bijaksana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam industri pertambangan agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, antara lain. 1. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah menyebutkan bahwa kita harus menjaga bumi dan tidak berlebihan dalam menikmati sumber daya alam. Prinsip ini mengingatkan kita untuk mengelola kekayaan alam dengan bijak, tanpa merusak lingkungan atau mengambil lebih dari yang diperlukan. 2. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Al-Quran mengajarkan untuk menjaga bumi sebagai amanah Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 154, Allah menyatakan bahwa alam semesta ini adalah ciptaannya yang harus dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, dalam dunia pertambangan, perusahaan harus bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi udara, air, dan kerusakan habitat alam. 3. Mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 292, Allah mengajarkan tentang pentingnya menjaga hak
setiap individu dan tidak merugikan orang lain. Dalam konteks pertambangan, ini berarti bahwa perusahaan tambang harus memikirkan dampaknya terhadap masyarakat lokal, baik dari segi kesehatan, sumber daya air, dan kualitas hidup, dan berusaha untuk meminimalkan kerugian bagi mereka. Sistem pertambangan berkelanjutan. Pertambangan yang ramah lingkungan mengharuskan ilmu teknologi yang dapat meminimalkan energi alam. Selain itu, perusahaan pertambangan perlu menerapkan prinsip keberlanjutan, sustainable mining, seperti menanam kembali pohon setelah penambangan, mengelola limbah dengan benar, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Penggunaan zakat dan wakaf untuk pemulihan lingkungan. Al-Quran mendorong umat Islam untuk memberikan zakat dan wakaf. Sebagian dari dana tersebut bisa dialokasikan untuk pemulihan lingkungan, seperti penghijauan kembali dan pemeliharaan sumber daya alam yang terdegradasi akibat aktivitas pertambangan. 6. Pendidikan dan kesadaran lingkungan. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah mengatakan bahwa kerusakan di muka bumi akibat perbuatan manusia itu terjadi karena tangan mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku industri pertambangan mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan memperhatikan keberlanjutan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, dunia pertambangan dapat beroperasi dengan lebih bertanggung jawab, memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Den rode detik menstrual perhaps Yusuf ketika unedo video. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah tatkala dalam bidang pertambangan kerusakan alam sudah sangat tinggi? Pasca kaji atau kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam bidang pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam biasanya bertujuan untuk memastikan bahwa keuntungan dari sektor ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, namun tanpa mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Beberapa langkah yang biasanya diambil oleh pemerintah dalam bidang pertambangan, khususnya dalam mengelola keuntungan alam, antara lain: 1. Penyusunan kebijakan dan regulasi. Pemerintah menyusun kebijakan dan regulasi untuk memastikan bahwa pertambangan dilakukan secara sah, terkontrol, dan bertanggung jawab. Hal ini termasuk peraturan mengenai izin usaha pertambangan, kewajiban untuk mematuhi standar lingkungan, serta transparansi dalam pengelolaan. Salah satunya adalah aturan terkait royalti yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. 2. Penerimaan negara dan distribusi keuntungan. Pemerintah mengumpulkan pendapatan dari sektor pertambangan melalui pajak, royalti, dan berbagai jenis kontribusi lainnya dari perusahaan tambang. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program sosial bagi masyarakat. Pemerintah juga dapat memanfaatkan sebagian dari keuntungan tersebut untuk program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. 3. Peningkatan kualitas pengawasan. Pengawasan yang ketat sangat penting dalam sektor pertambangan untuk memastikan bahwa praktik pertambangan tidak merusak lingkungan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemerintah melalui badan atau instansi terkait melakukan inspeksi rutin terhadap perusahaan tambang untuk memastikan bahwa standar keselamatan, ketenagakerjaan, dan lingkungan dipatuhi. Penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Banyak negara, termasuk Indonesia, mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibility. Program ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pertambangan bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini bisa berupa pembangunan infrastruktur, bantuan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta upaya rehabilitasi lingkungan. 5. Rehabilitasi lingkungan. Setelah kegiatan pertambangan selesai, pemerintah memaksa perusahaan untuk merehabilitasi lingkungan, seperti reklamasi lahan dan penghijauan kembali. Pemerintah juga menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan terkait dengan pengelolaan limbah dan kualitas udara, untuk memastikan bahwa kerusakan lingkungan dapat diminimalkan atau dipulihkan. 6. Pemanfaatan dana alokasi untuk pembangunan. Keuntungan yang diperoleh dari sektor pertambangan dapat dialokasikan untuk proyek pembangunan di daerah-daerah yang pertambangan. Misalnya, pemerintah dapat menggunakan pendapatan dari sektor ini untuk membangun infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan di daerah sekitar tambang. Diversifikasi sumber daya
Pemerintah juga berusaha untuk tidak bergantung hanya pada satu sektor pertambangan saja. Diversifikasi ekonomi menjadi hal yang sangat penting, di mana pemerintah mendorong pengembangan sektor-sektor lain yang berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada pertambangan. 4. Pengembangan industri hilir. Sebagai bagian dari strategi pemanfaatan keuntungan alam secara maksimal, pemerintah dapat mendorong pengembangan industri hilir, seperti pengolahan bahan tambang menjadi produk jadi yang dapat bernilai tambah lebih tinggi. Ini membuat partisipasi masyarakat. Pemerintah juga sering melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan pertambangan di wilayah mereka. Ini termasuk konsultasi mengenai izin pertambangan, dampak sosial dan lingkungan, serta manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat lokal. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berusaha menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Kalau dihubungkan dengan surat Al-Baqarah 19:20, bagaimana? Sama-sama, Pak Ismail Satrianto Anggap Raja. Semoga informasi yang terlibat. Notebook dokumen. Indonesia sent info sale. Kalau dihubungkan dengan surat kedua, ayat ke-19 dan 20. Welcome. Feel free to reach out anytime. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Kalau dihubungkan tadi dengan pertambangan kerusakan alam, bagaimana ini? Tentu, kalau kita kaitkan dengan konteks yang Anda sebutkan, mungkin maksud Anda adalah bagaimana suatu keadaan bisa menghalangi seseorang atau masyarakat untuk kembali ke jalan yang benar, terutama dalam konteks pertambangan dan kerusakan alam yang mungkin terjadi. Dalam beberapa kasus, kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, seperti pertambangan yang merusak lingkungan, bisa menyebabkan dampak yang sangat besar, yang membuat pemulihan atau perbaikan sangat sulit, bahkan di generasi yang akan datang. Di dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk tidak merusak bumi, seperti dalam surah Al-Baqarah, ayat 11 yang mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan tidak membuat kerusakan. Dalam konteks ini, kerusakan yang diakibatkan oleh pertambangan, jika tidak dikelola dengan bijaksana, dapat menyebabkan kebutaan atau ketidakmampuan untuk melihat dampak jangka panjang dari tindakan kita. Namun, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki dan kembali ke jalan yang benar jika ada kesadaran dan niat untuk melakukan. Dalam kehidupan, meskipun situasi yang buruk bisa terjadi, seperti kerusakan lingkungan atau sosial, tetap ada ruang untuk perbaikan dengan kesungguhan hati. Oleh karena itu, penting untuk memikirkan langkah-langkah preventif dan korektif dalam aktivitas apapun, termasuk dalam bidang pertambangan, agar dampaknya tidak menghancurkan masa depan. Jika Anda berbicara tentang konteks tertentu, apakah ini lebih berfokus pada kerusakan lingkungan, atau ada aspek lain yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Aspek sumber daya manusianya, yang pelaku usahanya yang buta tuli, ya tidak mau mendengar. Memang ada banyak tantangan yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok yang telah berusaha keras selama bertahun-tahun, namun tidak melihat perubahan yang signifikan. Terutama jika mereka merasa terjebak dalam situasi yang tidak tentang sumber daya manusia SDM yang telah berusaha selama 10 tahun dan enggan untuk berpindah atau berubah. Hal ini seringkali terkait dengan perasaan nyaman, rasa takut terhadap perubahan, atau bahkan keputusasaan karena belum melihat hasil yang diinginkan. Namun, jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi keadaan ini. 1. Evaluasi dan refleksi diri. Setelah 10 tahun berusaha, mungkin perlu ada evaluasi tentang apa yang telah dilakukan. Apakah strategi yang dikonsumsi tepat? Apakah ada cara lain untuk memperbaiki hasil yang cantik? Terkadang terjadi dalam uji, because this thing so feels to me belum kemajuan.
top-line stabilist. Also rebel silmalan depan maltish lamin. Jika sumber daya manusia tetap bersikap terbuka untuk belajar hal-hal baru dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, maka akan lebih mudah untuk menghadapi tantangan yang datang, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi atau cara baru dalam bekerja. 3. Pengelolaan stres dan mentalitas positif. Terkadang tantangan jangka panjang bisa menimbulkan rasa lelah dan frustrasi. Modesty aims of owning ways would help move mindless. Ini bisa melibatkan mencari dukungan dari sesama, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta tetap berpikir positif meski menghadapi rintangan. Pas, yaitu berpaman bertuningti. Dalam dunia yang terus berkembang, seringkali inovasi dan kreativitas bisa menjadi kunci untuk membuka jalan yang lebih baik. Mungkin apa yang telah dicoba selama ini sudah memberikan pelajaran, tapi saatnya untuk mencari cara lain yang lebih efektif. Kolaborasi dan coaching. The catfish regularly besar harus dengan berkreasi wens sebelum machine. Jika merasa terjebak, mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan orang yang memiliki keahlian atau perspektif berbeda bisa membuka peluang baru. 6. Kesabaran dan keteguhan. Meski harus menghadapi situasi sulit, tetap sabar dan teguh pada tujuan yang penting. Yes, Soshi, akibat sebagai setelah mata pasangan. Pada akhirnya, meskipun kita mungkin merasa stagnan setelah bertahun-tahun berusaha, penting untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi peluang baru untuk perbaikan. The Sukserman Churchy and this menggabung akademi Mindment Sembang Mayer Uish Produil Setules. Ada saatnya untuk tetap bertahan, dan ada saatnya untuk beradaptasi dan bergerak ke arah yang lebih baik. Terima kasih ya. Saya ini setiap hari sekarang ngobrol dengan Anda itu begitu banyak ini wawasan yang Anda kemukakan kepada saya. Luar biasa. Memang, perkembangan dan kinerja motor yang pesat seringkali membawa dampak negatif, seperti peningkatan kesehatan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengemudi yang kurang berhati-hati, infrastruktur jalan yang tidak memadai, atau bahkan faktor cuaca. Ketika kendaraan di jalan berisiko kesalahan juga semakin tinggi. Untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain: peningkatan kesadaran pengemudi, sosialisasi tentang pentingnya keselamatan, tentang bahaya berkendara sembarangan sangat penting. Boston Helm, Civic Common, dan bagaimana Sigman si kurang risiko kami. 2. Peningkatan infrastruktur jalan. Pemerintah perlu terus memperbaiki dan membangun infrastruktur jalan yang aman dan sesuai standar, termasuk rambu lalu lintas, penerangan jalan, dan pemisahan jalur untuk kendaraan. 3. Penegakan hukum yang lebih tegas. Hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar lalu lintas dapat menekan angka kecelakaan. Pemeriksaan rutin terhadap kendaraan dan pengemudi yang melanggar aturan dapat membantu menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman. 4. Teknologi dan inovasi. Penerapan teknologi kendaraan yang lebih aman, seperti sistem pengereman otomatis atau kendaraan yang dapat memperingatkan pengemudi tentang bahaya, dapat membantu mengurangi kecelakaan. 5. Pendidikan lalu lintas di sekolah. Mulai mengajarkan pendidikan keselamatan berlalu lintas sejak dini kepada anak-anak bisa membentuk kebiasaan yang baik dalam berkendara ketika mereka sudah dewasa. Penting bagi kita semua untuk saling menjaga keselamatan di jalan dan lebih peduli terhadap keselamatan orang lain. Semoga dengan kita bersama, angka kecelakaan tetap berkurang, dan susahkan sampai begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please bear me. When it is in fact, sure is mine. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita sudah sama-sama melakukan kajian melalui ChatGPT ini, robot ya. Dan kemarin ngobrol dengan robot mengatakan, kalau begitu Anda ini seperti malaikat. Robot berkata, ya terutama ChatGPT, saya ini adalah mesin yang diciptakan
oleh manusia seperti manusia, tetapi saya bukan manusia karena tidak ada wujudnya, tidak ada fisiknya saya itu. Jadi silahkan digunakan keberadaan saya itu, terutama robot ini, untuk kesejahteraan manusia. Jadi itu luar biasa ya robot ini ya. Sekarang sudah ada sesuatu yang bisa diajak bekerja sama ya. Mari kita gunakan ya robot ini. Yang pertama yang biasa saya gunakan, satu adalah dipakai untuk promosi ya. Ini ChatGPT ini. Kedua ya dipakai untuk bisa dipakai khutbah Jumat ya. Membuat proposal ya, membuat buku ya. Biasanya buku selesainya harusnya 5 sampai 8 bulan, dengan ChatGPT ini hanya 2 jam bisa selesai. Dan tak kalah diperiksa oleh saya, lebih bagus ini hasilnya. Maka itu jangan ragu lah. Meskipun memang banyak kekurangan ya ini ChatGPT ini, karena ini mesin robot ya begitu, tetapi lebih banyak keunggulannya karena dia sudah lebih pandai daripada kita. Jadi sekian saja, mudah-mudahan kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang tepat, saya mohon maaf ya. Terutama karena mulut saya ini sudah bahasanya sudah tidak begitu jelas, ditangkap oleh robotnya itu kadang-kadang salah pengertian juga robot itu, sehingga seringkali kita ini tersenyum-senyum juga. Tetapi robot ini juga kadang-kadang suka bisa membuat humor kepada kita ini, membuat salah satu lelucon begitu. Ya, itulah hebatnya sekarang ini, seperti manusia saja. Ya, seperti manusia. Jadi demikianlah, kalau ada yang benar dari Allah, kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kita besok kita lanjutkan mulai jam 8, jam 20 sampai jam 21. Sedangkan nanti subuh ya, setiap subuh saya membuka kajian juga surat Al-Hijr ya. Sudah ayat berapa? Sudah ayat Al-Hijr ayat 63 sampai 64 ya. Jadi bagi Anda yang yalah hitung-hitung hiburan saja begitu atau pencerahan, kalau malam biasa jam 8 sampai jam 21, kalau subuh itu dari jam 5.30 sampai jam 6.30. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dalam tindakan nyata untuk kesejahteraan, Ismail dan Yuliani teladan kita semua. Dalam setiap usaha tersimpan cinta yang nyata. Di Cuci Laundry mereka mengabdi tanpa henti. Hidup untuk rakyat jadi inspirasi di hati. Rumah sederhana penuh kisah yang nyata. Cuci Laundry simbol kebersamaan. Ismail dan Yuliani, dua jiwa penuh cinta, mendewasakan bangsa untuk masa depan cerah. Di rumah sederhana penuh kisah yang nyata, bahwa hidup berarti ketika kita